di podcast Perang Dalam Pikiran, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Dengan saya Novita dan rekan saya Fatima Ariswati. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga nggak lagi mumet ya mikirin tugas, habis itu kuliah, habis itu ujian. Hidup ini kadang itu bareng-bareng kan, datangnya kayak hujan badai. Iya bener banget, apalagi sekarang tuh kalau ngeliat HP dikit tuh kayak tiba-tiba kok hidupku gini-gini ya. Kamu pernah nggak? Apalagi kalau kita itu mau tidur ya, pasti kita itu kalau mau tidur ya mikir dulu gimana ya nanti, apa aku bisa nggak ya, kalau seperti ini terus ya nggak kayak orang-orang. Jadi saking penuhnya pikiran nih, kadang kita tuh kalau mau tidur tuh capek sendiri, bukannya istirahat tapi capek gitu loh. Iya bener banget no. Kira-kira kita mau bahas apa ya di topik kali ini? Ayo, ada yang bisa nebak nggak kira-kira topik apa yang kita bahas? Jadi topik kita kali ini tuh tentang overthinking. Iya, pastinya itu seru banget. Iya. Dan ini tuh sangat relate ya sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi anak-anak muda Gen Z ini yang katanya itu terlalu overthinking berlebihan gitu kan. Iya, bener banget no. Overthinking itu sering banget dialami sama anak muda, khususnya tuh Gen Z. Nah, bener nih. Mulai dari mikirin tugas, terus masa depan, ekspektasi orang tua, terus sampai hal-hal yang gak dipikirin itu dipikirin terus. Iya, kadang kita itu capek sendiri ya, terus lelah, mut-mutan. Kadang tuh kita itu stuck gitu di tempat itu, nggak ngapa-ngapain tuh serasa capek aja gitu. Nah, dari sinilah kita ini kepikiran nih buat bahas topik ini di podcast kali ini. Katanya nih, anak-anak Gen Z ini langganan banget sama satu kata ini, yaitu overthinking. Langsung aja nggak sih kita ngobrol lebih dalam lagi sama narasumber kita? Iya, langsung aja panggil ya. Ini dia ada Mbak Najwa, Mbak Dila, dan Mbak Hatsa. Oke, boleh perkenalan diri dulu biar lebih enak. Ya, baik. Semuanya perkenalkan, nama aku Najwa biasa itu, biasanya tentu Najwa. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Fadila Nurmila, biasanya dipanggil Dila. Halo semuanya, nama aku Harsa Delvia, biasa dipanggil Harsa. Halo semuanya, ini dia narasumber kita yang nantinya itu akan ngobrol-ngobrol, sharing tentang pengalaman pribadi mereka, terus dari sudut pandang mereka juga tentang overthinking ya. Kebetulan ini juga dari anak-anak Gen Z. Oke, jadi aku mau tanya nih dari Mbak Najwa. Jadi menurut Mbak Najwa ini apa sih? Soalnya kan anak Gen Z ini paling akrab sama satu kata ini, yaitu overthinking. Oke, baik. Jadi teman-teman, overthinking ini kondisi di mana seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan, berulang, dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk faktor yang memicu timbulnya overthinking ini merupakan kombinasi antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu bisa berasal dari sifat kita sendiri. Salah satunya perfeksionisme. Kondisi di mana seseorang ingin mencapai sesuatu dengan sempurna. Sebuahnya memulai yang salah. Jadi semester ini harus koma. Terus presentasi minggu depan harus pure tanpa buku. Ketika realitanya gak sejalan dengan ekspektasi, kemungkinan besar dia akan mengalami sakit yang luar biasa dalam. Dia akan stuck pada hal yang sudah terjadi dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk faktor eksternal ini banyak ya, tapi salah satunya media sosial. Satu demi satu pencapaian orang kita lihat justru membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga membuat kita menjadi rendah diri. Hal ini membuat kita tentu akan overthinking dan stuck pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirin. Penjelasan yang sangat dalam banget ya. Iya, memang terkadang ekspektasi dari diri kita sendiri, terus dari lingkungan juga itu pemicu utama ya dari overthinking. Ditambah lagi dari faktor eksternal yaitu media sosial, lihat pencapaian orang, kita juga overthinking juga kan ya. Dan itu sangat mengganggu kita juga kan. Pertanyaan untuk Mbak Dila, kenapa sih anak Gen Z itu cenderung lebih overthinking? Terus pengaruhnya itu apa terhadap sesuatu yang belum terjadi itu? Kalau menurut saya sih karena kita tuh kebanyakan ya standar hidup orang lain di medsos ya. Kayak kita tuh buka Instagram, TikTok. Kayak kita tuh lihat
orang lain itu umur segini tuh udah punya karir, udah punya bisnis, udah keliling dunia. Tapi tapi kadang kita tuh masih kayak berjuang ngerjain tugas, mikirin uang makan untuk minggu depan gitu. Jadi kita dari situ kita mulai ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Padahal kan setiap orang kan punya kailangannya sendiri-sendiri ya gitu. Contohnya tuh kayak kita tuh pengen memulai bisnis, tapi kita tuh udah ragu duluan buat melangkah duluan buat maju, kita udah takut duluan gitu. Akhirnya pengaruhnya tuh otak kita tuh terus mikir hal yang belum tentu itu bakal terjadi. Kita tuh merasa insecure, merasa tepat di situ aja gitu. Stuck di Stuck di situ aja gitu. Padahal kita belum nyoba aja, kita udah takut gagal duluan. Ternyata pengaruhnya itu salah satunya dari ya pencapaian orang kayak media sosial gitu ya. Orang kok bisa, kok kita itu nggak bisa, jadi kita tuh mikir sendiri, Takut gagal. mau mencoba juga kita itu ragu-ragu gitu kan. Terus nih, buat Mbak Arsa, menurut Mbak Arsa nih apa sih yang bikin anak-anak Gen Z ini lebih rentan overthinking dibanding dengan generasi sebelumnya gitu? Boleh jawab? Oh, oke. Di era sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang bilang kalau Gen Z itu lebih rentan overthinking dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mungkin Gen Z ini tumbuh di era digital yang serba cepat dan penuh tekanan sosial. Misalnya media sosial nih. Nah, kayak seperti Mbak Fadila. Di media sosial tadi kan banyak orang yang memposting kebahagiaannya, keberhasilannya, kesuksesannya. Nah, sehingga Gen Z ini membandingkan kesuksesannya atau keberhasilannya itu dengan orang lain. Kayak kebahagiaan. Nah, padahal dia tuh udah bahagia, tetapi dia tidak menganggap kebahagiaannya itu bahagia. Nah, jadi dia tuh merasa kurang terus. Nah, itu seperti tekanan sosial gitu, tekanan yang non-stop untuk Gen Z. Nah, itu yang membuat Gen Z itu lebih rentan overthinking dibandingkan generasi sebelumnya. Ini siapa yang mau jawab? Saya. Apa sih tanda-tanda atau gejala awal seseorang itu sering overthinking? Oke. Aku nih ya. Ya, untuk gejala orang yang sedang mengalami overthinking itu sebenarnya mudah sekali ya dikenali. Tergantung kitanya aja mau peka atau tidaknya. Misal nih, pikiran kita tuh selalu muter-muter pada satu masalah. Nah, itu merupakan gejala-gejala orang yang sedang mengalami overthinking. Terus, kalau diajak ngobrol tuh susah nyambung. Nah, karena otaknya tuh nggak berhenti memikirkan sesuatu padahal nggak perlu dipikirin banget gitu. Itu merupakan gejala-gejalanya. Jadi gejalanya ini tadi tentang kalau diajak ngobrol ini jadi gak nyambung, malah mikirnya itu kemana-mana ya. Terus nih, apakah menurut kalian ini overthinking itu cuma terjadi di kepala aja atau bisa berdampak ke fisik juga? Ini siapa aja yang mau jawab? Oke, yang jawab. Jadi tentu overthinking ini bukan cuma berpengaruh pada kepala, tapi berpengaruh juga pada kesehatan mental dan fisik. Untuk mental udah pasti yang tadi disebutkan cemas berlebihan, cemas akan sesuatu yang belum tentu terjadi atau cuma pada hal-hal sepele. Kemudian untuk mental tentu akan terganggu jika kurang bisa fokus untuk menghadapi sesuatu, sulit untuk mengambil keputusan, tindakan dan lain sebagainya. Untuk fisik seperti sulit untuk tidur karena seperti yang tadi kata bahasa bilang, otak kita nggak berhenti memikirkan sesuatu. Jadi tentu pada saat waktunya otak kita untuk beristirahat tentu akan mulai kesulitan karena otak kita udah terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Tentu untuk dampak selanjutnya seperti badan kurang berisi atau kurus, kemudian kantong mata, hal-hal seperti itu tentu merupakan pengaruh dari overthinking tersebut. Untuk dampaknya ini sangat banyak banget ya. Ke mental kita juga, terus kita itu jadi kurang tidur, susah tidur, mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin gitu kan. Terus nih, yang ini bisa jawab satu-satu ya dari pengalaman pribadi kalian.
Apa sih yang biasanya bikin kalian itu overthinking? Mungkin dari tugas, habis itu masa depan, ekspektasi orang tua, habis itu omongan orang juga gitu. Bisa dijawab dari Mbak Najwa dulu? Oke, baik. Kalau aku sendiri, yang biasa buat aku overthinking seperti yang tadi udah disebutkan, salah satunya yaitu ekspektasi orang tua. Jadi aku sering ngobrol gitu ya sama orang tua, dan pembicaraan kita itu selalu mengenai life after graduation, hidupku setelah lulus kuliah nanti mau jadi apa. Jadi orang tua aku sering bilang, nanti kalau udah lulus, kerjanya di perusahaan ini, di kedinasan ini, misalkan nanti bisa lanjut S2 ya. Jadi aku punya ketakutan tersendiri gitu. Bisa nggak ya aku mencapai ekspektasi mereka apa ketika lulus kuliah, bisa nggak ya harus dapat kerjaan, gimana respon mereka terhadap pekerjaan aku nanti kalau gak sesuai dengan apa yang aku rencanakan selama ini. Jadi itu sih yang sering banget aku pikirin hampir setiap hari. Nah, berarti dari ekspektasi orang tua ya, yang biasanya menjadi beban tersendiri. Apalagi buat kita ini yang lagi berjuang untuk masa depan, takut nggak sesuai sama ekspektasi, takut gagal gitu kan. Iya, iya. Betul. Kalau buat Mbak Fabila, gimana? Kalau menurut saya, jujur sih, hal yang paling sering bikin saya overthinking itu tentang masa depan. Kayak nanti saya tuh udah benar gak sih ngejalanin hidup ini gitu. Kalau gagal nanti gimana gitu. Belum lagi orang tua udah berharap segini banyak, tapi kita masih gini-gini aja gitu, belum merasa cukup gitu. Terus belum lagi ekspektasi dari orang sekitar ya, kayak keluarga, teman gitu. Itu bisa bikin kita ngerasa jadi beban pikiran buat kita sendiri sih. Terus overthinking juga tuh bisa datang dari hal kecil yang kita pendam kadang. Kayak kayak kita tuh misalnya tuh kita ngomong sama teman, terus pulangnya tuh kita tuh mikir gitu. Kita tuh mikir, tadi aku ngomongnya salah gak ya, nyakitin dia gak ya gitu. Kok dia jawabnya datar gitu. Kok dia jawabnya datar kayak marah gitu. Padahal belum tentu dia tuh marah, tapi kita tuh udah overthinking duluan gitu. Ternyata ekspektasi Semua juga berpengaruh ya. Iya. Omongan kalau kita ngomong ini salah apa enggak ya gitu kan. Kalau buat Mbak Karsa gimana? Kalau aku sih lebih ke tugas ya. Itu, kalau misalkan nih dosen ngasih tugas ke kita. Nah, aku tuh sering merasa, aku bisa nggak ya ngerjain tugas ini? Aku udah cukup paham belum ya untuk ngerjain tugas ini? Nah, terus kalau misalkan ini ya, apa tugasnya udah dikerjain? Ini benar nggak ya? Apa ini ya sesuai yang diminta dosen nggak ya? Gitu sih kalau aku. Terus sama ini, media sosial juga. Kan kita tuh kalau mau posting foto gitu ya di media sosial, seringkali kita mempertanyakan, ini bagus gak ya? Ini nanti digosipin orang gak ya? Gitu, ya. Itu sih bagi saya yang membuat saya overthinking. Ternyata dari pengalaman mereka tentang overthinking kita juga pernah ngalamin. Iya, kita juga bisa kenal semua lah gitu. Iya, benar banget. Terus nih, Menurut kalian tuh gimana perasaan dan pikiran kalian saat itu ketika overthinking? Apa dampaknya? Oke, baik. Untuk perasaan udah pasti takut ya. Takut hidup aku ke depannya nggak sesuai sama apa yang aku rencanakan. Tapi di balik itu semua, berpikir dampaknya positif. Karena dengan ekspektasi mereka, aku jadi lebih excited gitu untuk menjalani hidup. Aku lebih excited untuk mencapai apapun yang aku rencanakan. Jadi, semuanya udah mulai aku persiapkan dari sekarang. Skill atau soft skill apa yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Udah aku mulai cicil dari sekarang. Supaya sekiranya dapat membantu aku ke depannya dalam beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi, walaupun kedepannya ini nggak tahu ya hidup aku akan sesuai dengan apa yang aku rencanakan atau enggak, tapi setidaknya udah berusaha ya. Untuk hasilnya insya Allah itu masih bisa dipercaya. wah dari rasa takut yang Mbak Najwa tadi bisa diubah gitu jadi motivasi buat berkembang terus ya. Iya. Karena kalau kita takut sendiri, takut terus,
malah kita yang stuck di tempat, kita nggak bisa melangkah juga ragu-ragu juga kan. Gitu. Buat Mbak Dila gimana ya cara ngatasinya gitu? Kalau menurut saya tuh rasanya tuh kayak otak itu nggak bisa diam ya, kayak putar terus mikirin hal yang belum tentu itu bakal terjadi gitu. Terus dampaknya tuh kayak susah tidur, mut-mutan, malas buat ngapa-ngapain. Parahnya juga tuh kita bisa ngeselin sama orang-orang sekitar gitu. Intinya overthinking itu nguras energi banget gitu. Ya, bener banget ya. Iya. Penting itu murah energi banget. Terus Mut-mutan dan kalau buat bahasa gimana nih perasaannya dan pikirannya itu waktu mengalami overthinking? Oke, kalau untuk perasaan dan overthinking ya. Nah, pasti kebanyakan dari kita tuh kalau sedang merasa overthinking tuh pasti kita cemas, takut gitu ya kan. Nah, tentu itu akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari kita kan. Contohnya, sulit memahami pelajaran, terus sulit berinteraksi kepada orang, bahkan tidak jarang juga kita tuh malas untuk berinteraksi kepada orang lain. Karena merasa kalau diri kita tuh belum cukup gitu, belum cukup baik untuk berinteraksi. Itu tadi takut karena takut kita menyakitkan hati orang lain atau kita yang sakit hati karena omongan orang lain. Emangnya kalau nggak sesuai sama ekspektasi itu pikiran kita jadi kemana-mana? terus kalau pelajaran juga bukannya di tempat itu kita itu mahamin pelajaran itu, malah pikiran kita itu kemana-mana, pikirnya yang lain gitu kan. Terus nih, ada nggak cara atau tips yang menurut kalian itu biasanya buat ngurangin overthinking kalian itu ngapain aja gitu? Oke, baik. Kalau dari aku itu biasanya ya nikmatin hobi. Ketika kamu baca novel, ya silakan cari novel yang sesuai dengan genre yang kamu sukai. Kalau aku juga suka ya novel, tapi untuk sekarang lebih ke drakor. Biasanya aku cari drakor-drakor yang vibes dan genrenya itu seru, komedi, buat dapat mengekalisasi pikiran aku gitu. Terus aku juga sering baca buku-buku self-improvement atau pengembangan diri agar dapat memotivasi aku untuk terus berjuang dan juga membantu untuk menstabilkan antara kesehatan mental dan juga fisik. Nah, berarti kalau buat Mbak Najwa ini ngurangin overthinkingnya dengan ngedrakor Ya, bener banget. Nah, terus buat Mbak Dila di mana? Kalau aku sih suka dengerin lagu gitu. Kadang di kamar dengerin lagu sambil tidur gitu. Kadang juga aku tuh jalan-jalan cari jajan gitu di depan gitu. Terus kadang juga kalau aku di kamar itu aku suka nonton video-video lucu. Terus kadang juga ngomong sama temen di kos yang frekuensi. Intinya tuh cari hal yang menyenangkan, yang bikin kepala kita tuh jadi adem gitu. Walaupun itu cuma sebentar sih. nggak apa-apa ya. Selama itu kegiatannya positif ya. Iya. Oke, buat Mbak Arsa gimana? Kalau sama sih sebenarnya itu sama Mbak Najwa sama Mbak Fadila itu tuh sebenarnya lebih menjalankan hobi ya, melakukan hobi. Nah kebetulan saya tuh suka main gitar tuh walaupun nggak bisa-bisa banget ya. Nah saya tuh kalau lagi suntuk banget saya tuh biasanya main gitar untuk mengalihkan pikiran saya. Sama kalau misalkan nih lagi ada tugas, lagi pikiran sumpuk banget habis di kelas, biasanya saya tuh ke perpus, bukan untuk baca tapi untuk menggambar. Saya tuh suka menggambar sketsa. Saya tuh merasa kalau saya menggambar sketsa tuh masalah saya tuh berkurang seiring tergoresnya pensil itu. Unik ya, tips dari bahasa. Beda-beda ya. Kadang-kadang gitu. Wah, udah selesai aja nih pertanyaan kita. Seru banget ya obrolan kita. Ngobrol panjang lebar. Nah ya, kamu ada nggak harapan buat anak-anak Gen Z ini biar gak terlalu overthinking gitu? Ada Apa? harapanku buat teman-teman. Semoga kalian itu bisa belajar lebih sayang dan lebih peduli sama kesehatan kalian. Terus juga ini tuh bukan cuma soal sakit atau enggaknya, tapi kita juga tentang gimana sih cara merasa nyaman, bahagia,
terus bisa menjalani hidup dengan baik. Kalau kamu sendiri gimana? Ada pesan nggak? Ada nih pastinya. Jadi pesan buat aku, buat semua orang di luar sana yang lagi overthinking, buat generasi Gen Z juga, dan ini juga pengingat juga buat aku, karena aku juga masih sering overthinking, masih terjebak dalam pikiran aku sendiri. Jadi intinya overthinking itu hal yang normal, hal yang manusiawi. Semua orang itu pasti pernah ngerasain yang namanya overthinking. Tetapi jangan sampai terlalu over gitu, terlalu berlebihan. Dan jangan jadikan pikiran kalian itu sebagai penjaga buat mengurung masa depan sama langkah kalian ke depannya gitu. Dan boleh mikir, tapi jangan sampai kita itu tenggelam di dalamnya. Dan aku pernah baca quotes di Instagram bahwa sebenarnya overthinking itu seni menciptakan masalah kita sendiri. Jadi overthinking itu skenario yang kita buat sendiri yang awalnya itu nggak ada gitu loh. Kita itu terlalu cemas buat ke depannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau kita itu nggak bisa ngelakuin itu semuanya sekarang. Yang penting kita itu udah nyoba, udah terus belajar, habis itu tetap hidup dengan versi terbaik kita hari ini yang kita beli gitu. Jadi lakukan yang apapun yang membuat kita itu bahagia, nggak terlalu mikirin yang nggak perlu gitu, yang nggak penting. Terus gitu. Karena dampaknya itu sangat fatal gitu ke kesehatan kita. Apalagi kesehatan mental ya sekarang itu. Jadi gitu, lakukan apapun sesuai dengan kapasitas kita. Nggak perlu memaksakan hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Itu pesan buat aku. Wah, obrolan kita udah panjang lebar banget ya. Iya, bener banget. No. Dari yang kita nggak tahu apa itu overthinking, terus contoh-contohnya. Sampai penyebabnya, Iya, juga, bener dampaknya banget. juga kan. Iya. Terus terima kasih Buat ya buat Mbak Mbak Gila sama Mbak Sa. Udah cerita, Udah sharing-sharing. sharing. Menarik lagi. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih udah Menyempatkan waktu. menyempatkan waktu di sini. Jangan lupa menonton podcast Iya, ini. podcast ini. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Bye.